Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Kita masih akan lanjutkan bahasan mengenai transformasi variabel waktu. Di pertemuan yang lalu atau pada video sebelumnya tentang transformasi variabel waktu, kita sudah membahas tentang pergeseran. Ya. Jadi kalau saya review sepintas ya untuk pergeseran, ya. Secara matematis, misalkan kita punya sinyal waktu kontinu YT sama dengan X T min tau. Nah, ini berarti YT itu diperoleh dengan cara menggeser sinyal XT. Ya. Nah, digeser ke kiri atau ke kanan, ya, maju atau mundur itu tergantung dari nilai tau. Kalau taunya positif, berarti digeser ke kanan sejauh tau, ya, tau satuan. Ya. Kemudian kalau taunya negatif, berarti digeser ke kiri XT-nya, ya, sejauh tau satuan. Ini untuk sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu diskrit pun serupa saja. Jadi kalau misalkan kita punya YN, XN, min K misalnya, ya, maka artinya kita bisa mendapatkan sinyal YN ini untuk waktu diskrit dengan cara menggeser EK, ya, sejauh K. Kalau K positif berarti digeser ke kanan, kalau K-nya negatif berarti digeser ke kiri. Ya. Ini yang sudah kita bahas pada video atau pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pencerminan, ya, pencerminan atau pembalikan waktu, ya. Jadi pencerminan disebut juga pembalikan waktu, ya. Jadi waktunya dibalik, yang asalnya positif jadi negatif, ya. Jadi kalau misalkan ada apa namanya mobil maju, nah maka ketika dibalik menjadi mundur, nah gitu, ya. Itu melalui apa? Pencerminan, ya. Jadi secara matematis, ya. Secara matematis dituliskan bahwa untuk pencerminan YT misalkan YT X min T. Artinya bahwa sinyal YT, ya, sinyal YT diperoleh dengan cara mencerminkan XT ke sumbu X, ya. Ini artinya bahwa YT, ya, sinyal YT diperoleh dengan cara mencerminkan, ya, sinyal XT ke sumbu vertikal, ya, sumbu vertikal XT, ya, atau ke garis T sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita punya ungkapan secara matematis begini, ya, ini berarti sinyal XT diperoleh dengan cara apa? Dengan cara mencerminkan, ya, XT ke sumbu X-nya, ke sumbu vertikalnya, ya, ke garis T sama dengan 0. Nah, demikian pula untuk waktu diskrit, ya. Jadi bisa kita tulis YN X min N. Jadi hal yang serupa, ya. Berarti tadi YT sekarang YN, ya sama, ya. Diperoleh dengan cara mencerminkan
XN ke sumbu vertikal ya. X atau ke garis N sama dengan 0 ya. Ke garis N sama dengan 0. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita sedang bercermin lah ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan begini, saya ilustrasikan ya. Kita punya sinyal XT, ini T. Misalnya sinyalnya begini. Maka X min T-nya menjadi sebaliknya ya. Nah, katakan mirip lah ya. Oke. Kalau ini dari 0 sampai harga T1, berarti ini 0 ke min T1 ya. Jadi kebalik ya. Demikian pula kalau kita punya sinyal waktu diskrit ya. Sinyal waktu diskrit. Ini XN, ini N, misalnya ini sinyalnya ya. Maka X min N X min N cerminnya. Jadi yang asalnya di 1 ya, kalau ini bayangkan ini jadi cermin kan ya, maka pindah ke min 1 di posisi min 1 ya. Di yang 1 akan pindah ke posisi min 1 ke N sama dengan 1 maksudnya ya. Dan yang di N2 pindah ke N sama dengan min 2 di sini. Ya, jadi sumbu X-nya atau N sama dengan 0 itu menjadi cermin ya. Ini untuk N min 2 ini sama dengan 1. Ya. Oke, kemudian pergeseran dan pencerminan itu bisa digabungkan ya. Jadi boleh jadi sinyal itu dihasilkan dari hasil gabungan pencerminan dan pergeseran ya. Jadi gabungan pencerminan dan pergeseran. Nah, secara matematis ditulis begini, bahwa kalau kita punya Y sama dengan YT sama dengan misalkan X min T plus tau. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa sinyal YT diperoleh ya, diperoleh dengan cara mencerminkan ya, mencerminkan sinyal XT
ke sumbu ya X atau sumbu vertikal ya ke sumbu X, lalu digeser ya, digeser sejauh tau ya, pakai tanda mutlak ya. Nah, penggeserannya bisa dua kemungkinan, bisa ke kanan jika taunya positif, atau ke kiri ya jika taunya negatif ya. Oke. Rumus yang serupa juga tentu saja berlaku untuk apa? Untuk sinyal waktu diskrit ya. Jadi YN X min N misalkan plus suatu bilangan bulat K gitu ya. Ya, jadi artinya serupa ya. Jadi kalau misalkan ini tadi kali baca adalah YT, kita bisa ganti menjadi YN gitu ya. Jadi YN diperoleh dengan cara mencerminkan sinyal XN gitu ya ke sumbu X lalu digeser sejauh K gitu ya. Nah, nanti ini bisa diganti di kalau K-nya positif, ini kalau K-nya negatif. Jadi ke kanan kalau K-nya positif, kemudian ke kiri kalau K-nya negatif. Ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Ya. Misalkan sinyal waktu kontinu ya xt dan sinyal waktu diskrit ya xn diperlihatkan pada gambar. Misalkan gambarnya ini xt ya, ini t, misalnya berbentuk segitiga lah ya. Ini sinyal segitiga 0 misalnya 1 2 3 4, tingginya misalnya 3 ya, puncak ini 3 misalnya. Kemudian untuk sinyal waktu yang diskrit misalnya seperti ini ya. Ini xn, ini n, misalnya gini. Kemudian di sini tinggi, oke ya, misalnya seperti ini.
Kan yang ini tingginya 1, ini tingginya 2, ini min 1 ya. Ini berarti ada untuk N bulat min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, misalkan persoalannya adalah misalkan gambarkan ya sinyal X min T plus 2, X min T min 2, kemudian X min N plus 2, dan X min N min 2. Oke, nah kita lihat untuk yang waktu continue dulu lah ya. Coba kita lihat juga waktu continue ya. Ini gambar A, ini gambar B. Nah, untuk yang A, X min T min 2. Nah, kita harus lihat bahwa X min T plus 2, sorry ya. Itu berarti apa? Ini artinya diperoleh dengan cara apa? Menggeser ya. Mencerminkan ya. Jadi XT dicerminkan ke sumbu vertikal, lalu digeser ke kanan ya. Ke kanan sejauh 2 satuan ya. Sementara kalau kita sinyal yang kedua ya, X min T min 2, ini berarti XT dicerminkan lalu digeser sejauh 2 ke kiri ya. 2 satuan ke, nah ini kan negatif nih, negatif 2 ya, ke kiri ya. Digeser ke kiri sejauh 2 satuan atau digeser ke sejauh 2 satuan ke kiri sama saja lah ya ini kalimatnya ya. Oke, jadi langkah pertama berarti kita coba gambarkan untuk yang dicerminkan. Jadi ada dua tahapan ya. Jadi kita coba dapatkan dulu cerminnya. X dari min T-nya dulu ya. Kalau dicerminkan kan ini berarti dicerminkan ke sini jadi posisinya jadi kebalik ya. Jadi begini ya. Oke. Jadi yang di note atau di note yang semula ada di 4 jadi di min 4 ya. Dan ini di tengah-tengahnya adalah di min 2 ya. 3, ini min 1. Tingginya tetap 3. Ini hasil pencerminannya. Nah, berarti sekarang untuk yang ini digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Berarti digeser, kalau digeser sejauh 2, maka berarti yang di posisi min 4 pindah ke min 2. Atau yang di 0 pindah ke 2, gitu kan ya. Jadi gambarnya sekarang menjadi apa? Menjadi gini ya.
ini jadi di min 2, yang di min 2 jadi di 0, kemudian jadi di 2. Ini T ya. Ini berarti X min T plus 2. Sementara kalau yang X min T min 2 digesernya ke kiri. Jadi ini ke arah kiri nih. Digesernya. Jadi ke mana? Ke yang asalnya di 0 jadi di min 2. Yang di min 2 jadi di min 6. Ya. Jadi kalau saya gambar. Jadi begini ya. Ini N, ini X. Sorry, bukan N, T ya. Sorry, itu ya. Ini T, ini adalah X min T min 2. Yang ini ya. Jadi sinyal XT, ini hasil pencerminannya ya. Digeser hasil pencerminannya ke kiri sejauh 2. Berarti dari posisi min 2 T-nya ya, dari T min 2. Nah, ini tingginya selalu sama dan lebarnya juga sama ya. Jadi sinyal yang sama ini. Oke, ya. Jadi ini di minus 2, ini jadi di minus 6 ya. Dan tengah-tengahnya berarti di minus 4 ini. Tingginya tetap 3 ini ya, tingginya tetap 3 tidak berubah. Ini juga 3 ya. Oke. Demikian pula untuk yang waktu diskrit. Ya, jadi ini berarti X min N plus 2, ini berarti kita dapatkan dulu cerminnya ya. Cerminnya. Kita dapatkan cerminnya. Nah, bagaimana cerminnya? Ini X min N, ini N. Jadi kalau dicerminkan berarti tinggal tukar posisi yang asalnya di N-1 menjadi pindah ke 1, itu cermin. Yang di 1 pindah ke sini ya. Jadi yang di 0 tetap di 0. Sehingga kalau digambarkan yang di 0 ini tetap ya. Tingginya nah ini segini ya, tingginya. Yang di 0 tidak berubah karena nempel ya di cerminnya. Kemudian yang di min 1 pindah ke 1 berarti yang ini jadi berdiri di sini ya. Ini yang asalnya di min 1. Yang asalnya di 1 pindah ke min 1, ke N min 1. Berarti sini ya. Kemudian yang asalnya di 2 pindah ke di N min 2. Tingginya sama dengan yang ini kanan. Nah, dan yang di 3 pindah ke sini. Oke. Ini hasil pencerminan dari XN. Ya, ini cerminnya ini. Lalu untuk yang X min N plus 2 artinya digeser lagi kemana? Ke kanan sejauh 2 satuan ya. Jadi kalau digambarkan ya, yang ini digeser sejauh 2. Dengan posisinya S1, ini 0, ini min 1, ini N2, ini N min 3. Kalau digeser ke kanan sejauh 2 berarti ini dari 1 pindah ke 3 gitu kan ya? Pindah ke 3 nanti. Oke, saya ini X min N plus 2 ya. Jadi sinyal ini geser sejauh 2. 1, 2, 3. Jadi yang
Asalnya di 1 pindah ke 3 sini. Asalnya di 0 jadi di 2. Asalnya di -1 jadi pindah ke posisi 1 di sini ya. Asalnya di -2 pindah ke 0 sini. Yang asalnya di -3 pindah ke -1. Jadi perhatikan bentuk sinyal sebetulnya ya kalau dari sini kayak dibalik tadi, setelah dibalik digeser ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian X N plus 2. Kalau Xn plus 2 berarti Xn ini, X min N ini digeser sejauh 2 ke ya, X min mana tadi? X min N min 2 ya, berarti digesernya ke kiri ini ya. Ke kiri sejauh 2 karena ini negatif ini ya. Jadi digesernya ke kiri. Jadi yang ini digeser sejauh 2 ke kiri. Berarti yang asalnya di 1 jadi di -1 kan ya? 1, 2 satuan ya. Jadi kalau saya gambarkan berarti ini saja ya. Ini N, ini X, min N, min 2. Yang asalnya di 1, geser 2 ke kiri jadi di -1. Di sini ya. Yang asalnya di 0, geser ke 1, 2, di -2 di sini. Yang asalnya di -1 jadi di sini. Ya, ngikut aja semua dengan min itu ya. Kemudian yang di -2 ini jadi di sini. Dan yang terakhir yang ini ya di -3 jadi geser di sini. Oke. Oke, ini yang asalnya di 1. Ini yang asalnya di 0 jadi di -2. Ini yang asalnya di -1 jadi di posisi -3 N ya. Ini -4, ini min ya, geser 2 ya ke kiri. Oke. Oke, jadi yang ini sekali lagi diperoleh dengan cara apa nih? Xn digeser, dicerminkan dulu ya. Dicerminkan dulu. Dicerminkan. Lalu digeser ya. Lalu digeser sejauh 2 ke kanan ya. Karena ini positif ini ya. Kemudian yang ini Xn dicerminkan ya. Lalu digeser sejauh 2 ke kiri. Karena ini negatif, negatif 2. Oke. Baik, jadi ini pencerminan, lalu gabungan antara pencerminan dan pergeseran. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.